Perkenalkan, nama saya Riko Donatus Pangarehojo, kelas B pagi, Prodi Penjas, semester 2, dengan NIM 4123 10139. Di sini saya akan mempresentasikan lewat video makalah tentang Pancasila di era globalisasi, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Anwar Rubey MPD. Oke, langsung saja ke materi. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmat, hidayat, dan karunia-Nya. Akhirnya makalah Pancasila mengenai Pancasila di era globalisasi ini dapat selesai dengan baik. Tak lupa juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengajarkan kepada kita, salah satunya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulisan makalah ini merupakan syarat untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Saya menyadari pembuatan makalah ini belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dari segi tata bahasa akademik. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan perbuatan makalah ini. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Di era globalisasi ini, Pancasila masih sangat perlu dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan sumber dari segala peraturan di negara Indonesia dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap warga Indonesia. Segala aturan dan norma-norma yang ada harus sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pancasila. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa pengertian Pancasila? 2. Jelaskan makna sila-sila Pancasila. 3. Bagaimana kedudukan Pancasila di Indonesia? 4. Bagaimana pengalaman dan penghayatan Pancasila? 5. Bagaimana Pancasila di era globalisasi? Dan tujuan penulisannya yaitu ada 5 juga. Yang pertama itu mengetahui pengertian Pancasila, yang kedua memahami makna dari sila Pancasila, yang ketiga mengetahui kedudukan Pancasila di Indonesia, yang keempat mengetahui pengalaman dan penghayatan Pancasila, dan yang kelima memahami Pancasila di era globalisasi. Pembahasan. A. Pengertian Pancasila. Pancasila mengandung arti panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. B. Makna sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dengan menjamin seluruh warganya untuk memilih agamanya masing-masing dan tidak memaksakan untuk memilih suatu agama tertentu, dan ditekankan untuk bertoleransi dalam beribadah menurut agama masing-masing dan menghargai perbedaan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adalah bagaimana sifat dasar manusia bersikap bagaimana layaknya manusia, menempatkan manusia dalam hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi HAM, dan mewujudkan keadilan dan peradaban. Persatuan Indonesia berarti menggalang persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan mewujudkan rasa nasionalisme, yaitu rasa bangga kita terhadap bangsa dan negara atas apa yang dimiliki negara dan menerima kelebihan dan kekurangannya, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi dengan melakukan permusyawaratan dan mengusahakan keputusan bersama secara bulat sebelum melakukan tindakan bersama dan atas dasar kejujuran bersama, tanpa melakukan tindakan yang anarkis dalam menyampaikan pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia.
dengan mengutamakan kebahagiaan bersama dari apa yang dimiliki dan diperoleh, dan terciptalah suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. C. Kedudukan Pancasila di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung arti sebagai moral negara dan ideologi negara dan filsafat hidup bangsa yang bersifat mengharuskan setiap warga negaranya untuk mengamalkannya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar sudut pandangan dalam usaha kehidupan negara dan dalam pemikiran keadaan negara. Kedua, sebagai dasar pendidikan etika sosial. Yang ketiga, asas pemersatu dalam kesatuan hidup bersama. Yang keempat, sebagai dasar penyelesaian persoalan hidup dengan dasar dan kedudukan mutlak dimiliki dalam negara Indonesia, dapat dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. B. Pengamalan dan penghayatan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang lahir bersama dengan bangsa Indonesia dan merupakan sumber daya bagi kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan negara lain. Inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa akan menjelma menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila yang dapat memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Misalnya dalam proses pembangunan Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup bangsa yaitu Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sarana tujuan hidup bangsa Indonesia. Kebahagiaan hidup bangsa Indonesia yang ingin dicapai baik hidup manusia pribadi, bermasyarakat, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pertimbangan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Dengan kepedomanan kepada Pancasila akan memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian bangsa yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan oleh generasi bangsa berikutnya di era modern. E. Pancasila di era globalisasi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi ini telah nampak baik kini maupun nanti, seperti terjadi tindakan separatis yang terjadi di berbagai wilayah seperti Aceh, Maluku, Papua, dan yang lainnya. Dan belum lama ini terjadi gerakan-gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan gerakan-gerakan dari NII yang justru hendak memecah persatuan dan kesatuan negara kita. Penanganan yang tidak tepat dan tegas terhadap gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa tersebut akan berdampak pada ancaman eksistensi Pancasila di negara ini. Jika bangsa Indonesia sudah kehilangan jiwanya karena pengaruh lingkungan, maka hilanglah eksistensi kebangsaan Indonesia. Di era globalisasi ini, Pancasila juga akan dihadapkan oleh permasalahan yang lebih besar, yaitu adanya globalisasi. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di dunia akan segera dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dan sebaliknya, sekecil apapun peristiwa atau masalah yang terjadi di Indonesia akan segera terlihat oleh dunia. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus tetap terjaga eksistensinya dalam masyarakat bangsa Indonesia agar tidak hilang karena pengaruh globalisasi. Penutup, kesimpulan dan saran. Setelah kita lihat
peristiwa-peristiwa anarkis yang dapat memecah persatuan bangsa ini yang terjadi baru-baru ini, pemerintah hendaknya mempertegas dan menanganinya dengan tepat. Sebagai warga negara yang baik, kita juga seharusnya dapat menjaga eksistensi Pancasila dengan menghayati isi kandungan Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dasar negara, tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, bentuk kepribadian bangsa yang membedakan kita dengan negara lain. Dan kita tidak hanya sibuk mempelajari Pancasila, memperdebatkan tentang Pancasila, tetapi kita sendiri sebenarnya tidak pernah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi video singkat dari saya. Jika ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan didengar, saya mohon maaf. Saya Riko dari Suparjo, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat menonton.